kita lanjutkan, Mbak Ipung. Nah, belajar dari kasus-kasus tadi yang diungkap, kemudian ada pendampingan tadi yang diceritakan oleh Mbak Ipung ya, bahwa baik itu kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran hukum yang dilakukan korbannya ada perempuan, termasuk juga bagi anak-anak ya, terlebih juga anak-anak perempuan, lagi-lagi anak perempuan juga ya. Ya gitu. Nah, apa yang ingin disampaikan, edukasi apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat ya terkait tentang hal ini, supaya yuk ini kesadaran ini menjadi sebetulnya siapa yang bertanggung jawab, tanggung jawab bersamanya seperti apa, tanggung jawab orang terdekat keluarga seperti apa. Bagaimana pengalaman Mbak Ipung ya? Silakan. Untuk perempuan dewasa perempuan dewasa jika mengalami kekerasan baik fisik atau seksual, jangan pernah takut melapor. Itu satu. Okay. Dan jika memang kita tidak paham tentang hukum, sekarang zamannya digital loh Bang, buka aja Google. Jika saya dipukul sama suami, pasal berapa yang dilanggar? Jika saya tidak sah secara hukum, pasal apa yang dilanggar? Pahami dulu itu, karena tidak semua polisi itu pintar. Maaf polisi, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengeneralisir juga, karena banyak orang-orang di SPKP yang kadang tidak paham tentang hukum. Jika seorang perempuan menjadi korban kekerasan, jika melapor ke SPKP, anggaplah kepolisian ya Bang ya, jika polisi tidak menerima laporannya ibu sebagai korban, jangan pernah mau melakukan visum sendiri tanpa diantar sama polisi, tanpa juga mendapat surat pengantar visum. Nah, ini harus semua masyarakat harus paham. Jangan sampai ibu belum diterima laporannya, ibu disuruh berangkat sendiri ke rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan visum sendiri, untuk mengobati luka sendiri tanpa diantar sama polisi dan tanpa diterima laporannya dan tanpa diantarin dengan surat pengantar visum. Jangan. SOP polisi tidak seperti itu. Polisi harus menerima korban, memberikan mau dumas atau LP, tapi ada surat pengantar visum, dan polisilah yang harus mengantar si korban untuk melakukan visum ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu satu. Dan yang kedua, jangan pernah takut mengatakan bahwa Anda adalah korban dan ini adalah bukan aib. Anda tidak bisa dikatakan atau disalahkan sebagai orang yang perempuan yang tidak baik, tapi Anda sendiri adalah korban. Dan jangan mengatakan bahwa Anda ini dipukul sama suami itu adalah aib yang Anda bongkar. Tidak. Orang yang memukul Anda adalah korban Anda. Orang yang memukul berhak mendapatkan konsekuensi hukumnya. Itu untuk perempuan. Kalau tentang perempuan juga terkait hak asuh tadi? Kalau untuk hak asuh begini. Jika perempuan kehilangan hak asuh anaknya, lihat dulu perkawinannya ibu. Apakah ibu dicatatkan secara hukum, secara undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74? Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jika itu dicatatkan secara hukum, tetapi jika anak ibu adalah anak di bawah 2,5 tahun, itu haknya ibu harus mengasuh secara hukum loh, demi pemenuhan hak-hak anak. Ada 31 anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, itu ada 31 anak. Bagaimana jika anak di bawah umur 2,5 tahun, maka itu harus diasuh oleh ibu kandungnya demi pemenuhan hak anak. Karena negara sudah meratifikasi tentang Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Berarti negara sudah mengakui ini gitu. Nah, itu satu tentang hak asuh anak. Tetapi jika ibu menikahnya tidak secara undang-undang nasional, atau tidak dicatatkan sebagai suami istri yang status hukumnya secara hukum perkawinan itu adalah resmi, maka jika anak yang dilahirkan dari perkawinan ibu sama bapak, ada anak hanya punya hubungan hukum perdata terhadap ibunya. Artinya apa? Anak akan menjadi anak dari seorang ibu. Jadi ini perkawinan adat ya, perkawinan agama gitu ya. Ini pengertiannya ini. Jadi itu secara undang-undang menyatakan bahwa anak itu otomatis di bawah ibu. Dan jika dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum bisa menerapkan pasal 330 KUHP. Barang siapa yang mengambil haknya atas diri orang yang bukan menjadi haknya jika dia terhadap anak di bawah umur 0 sampai 12 tahun, diancam 9 tahun penjara. Itu jelas loh kata-kata KUHP. Baik. Nah, kalau terkait dengan kasus anak, ya, Mbak Ipung, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat? Untuk anak-anak yang menjadi korban, ini adalah tanggung jawab seorang ibu dan bapak di sini. Jika anak kita menjadi korban, jangan pernah salahkan anak kita. Tapi rangkullah dia. Sayang, kamu adalah korban, dan orang yang jahatin kamu harus dipenjara.
kasih pemahaman kayak itu supaya anak itu mau bicara. Karena kalau anak begitu bicara sedikit kita salahin, anak kita pernah mau bercerita apa yang terjadi. Tapi begitu kita merangkul dia dengan baik, sayang, ada apa dengan dirimu? Kenapa sekarang kamu diam? Kenapa sekarang kamu tidak mau cerita sama mama? Apapun yang terjadi sama sayang, anggaplah adik atau kakak, kita panggil anak kita, mama akan tetap membela. Kata-kata itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Begitu dia mendapatkan kata yang sejuk dari ibunya atau bapaknya, bahkan akan bercerita. Nanti kan katakan apa yang terjadi. Nah, ini artinya jangan pernah menyalahkan anak kita, karena dia adalah korban dari sebuah kejahatan yang tidak manusiawi terhadap anak kita. Baik. Nah, supaya ini tadi kan peran keluarga, peran orang orang tua, mungkin juga sekeliling. Edukasi apa yang ingin kita sampaikan pada masyarakat supaya ini tadi kan ada juga dinyatakan bahwa kadang ada kekurang kepedulian sosial dari masyarakat. Nah, ini terutama untuk yang korban-korban anak-anak ini ya. Apa yang harus kita lakukan, Pak Ipung? Kalau anak selain edukasi dari sejak dini ya tentang empat hal yang sudah saya bahas di awal, yang kedua adalah bagaimana kita sebagai masyarakat menganggap anak orang lain adalah anak saya. Dan yang ketiga termasuk lagi ke ranah keluarga sebagai orang tua, ibu dan bapak. Berilah anak kita sebagai kasih sayang yang seluas-luasnya yang dia butuhkan. Dan jadikanlah anak itu adalah teman kita supaya anak itu selalu bisa berbicara apa aja tentang apa yang dia alami. Oke. Itu aja. Baik, waduh, luar biasa ini memang tidak bisa dipungkiri kasus terhadap kekerasan atau kasus hukum terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi ya untuk Indonesia dan juga mungkin Bali ya. Karena memang banyak faktor tadi sudah disebutkan yang menyebabkan akhirnya memang perempuan dan anak ini sangat rentan menjadi korban gitu ya. Namun demikian memang secara undang-undang negara sudah melindungi sebetulnya. Perempuan dilindungi, anak-anak dilindungi dengan undang-undang yang jelas untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terlebih-lebih dengan kasus-kasus tentang pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dan ancamannya juga nggak main-main ini ya, karena bukti bahwa negara memang melindungi. Tinggal memang kita harus mengetahui bagaimana pengetahuan kita terhadap hukum gitu ya, Pak Ipung ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, semua inilah, boleh kan semua sektor ya, baik dari pihak penyidiknya, ya, kepolisian juga, orang tua juga, korban juga, saksi korban, itu yang memang masih perlu kita tingkatkan kesadarannya ya, supaya memang salah satu untuk menekan mungkin memang penerapan hukum yang benar, akhirnya sanksinya juga benar sesuai dengan aturan, supaya ada efek jera. Ya, efek jera ini yang bisa salah satu komunikasi atau salah satu informasi yang kita sampaikan bahwa kalau Anda melanggar ini nggak main-main loh ya. Ininya diatur undang-undang sedemikian rupa. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ipung atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya menangani kasus tentunya masih ya, pendampingan terus ya ini ya. Masih Bang, masih ada dua kasus ya. Dua masalah anak. Wow, lagi-lagi masalah anak. Anak dan perempuan satu. Perempuan satu ya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa didampingi dan sesuai dengan hukum yang berlaku, korban bisa menerima keadilan. Kemudian pelaku juga harus bisa mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan melanggar hukumnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu, tetap berjuang untuk perempuan dan anak gitu. Baik. Nah, saudara, memang kasus-kasus hukum yang menyangkut korbannya adalah perempuan dan juga anak tergolong menjadi PR bersama, masih banyak terjadi tidak usah jauh-jauh, bisa jadi di lingkungan sekitar kita ini terjadi. Nah, lagi-lagi ini memang kepedulian kita juga untuk melindungi anak, melindungi juga perempuan yang rentan atau yang lemah terhadap kekerasan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yang ini menjadi kepedulian atau ini kita bersama ya. Kita bisa melindungi dan akhirnya kita juga bisa membantu supaya kasus-kasus terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, baik untuk perempuan dan juga anak, ini bisa kita tekan bersama-sama. Kami tidak mengambil jas, tapi
yang paling penting adalah kepedulian, edukasi kepada masyarakat, terlebih kepada kaum perempuan dan anak yang rentan ini, supaya terus kita edukasi, supaya mereka pun akhirnya sadar hukum dan mengerti apa yang dia harus lakukan, supaya juga ada keadilan bagi perempuan dan ada keadilan juga bagi anak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita nanti akan berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi on Location untuk episode-episode yang lainnya. Salam tangguh, salam sehat dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Ibu.